warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat pemuda Hidayatullah Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini sudah sampai kepada Ramadan yang kelima. Sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan yang keenam. Alhamdulillah, itu semua berkat daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan. Maka kemudian sepatutnya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menjalani aktivitas, memaksimalkan setiap keadaan yang ada untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam senantiasa juga kita berikan, kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tak bukan dan tidak lain, beliaulah yang sangat berjasa terkait dengan sampainya agama Islam ini kepada kita. Maka kemudian apa balasan kita kepada beliau? Maka bersolawatlah, mengikuti setiap sunnah-sunnah yang beliau ajarkan adalah bagian daripada memberikan balasan yang terbaik kepada beliau. Bahkan di bulan yang suci ini, kalau perlu kita menjalankan aktivitas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pemuda Hidayatullah Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mewakili dari teman-teman di pemuda Hidayatullah Batam khususnya menjadi penyampai kebaikan pada hari yang kelima ini dengan bertemakan cara memuliakan bulan Ramadan. Nah, sobat-sobat pemuda Hidayatullah Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum kita melangkah ke sana, pentingnya kita memahami atau melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menjalankan aktivitas Ramadan itu seperti apa. Maka kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah itu menjalankan Ramadan bahkan melebihi kecepatan angin. Artinya kebaikan-kebaikan yang beliau laksanakan itu, hembusan angin yang dilalui oleh angin itu sendiri, Rasulullah melebihi daripada itu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian ini adalah bagian terpenting untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Kemudian ada beberapa hal spesifik yang akan kami sampaikan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan tentu ini tempatnya kita memaksimalkan bacaan Al-Quran, berzikir, kemudian berinfak, bersedekah. Dan ini harus dilipat gandakan, harus dimaksimalkan, karena memang suasananya dalam kondisi yang pas, kondisi yang memungkinkan. Kenapa bulan Ramadan ini begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kepada orang-orang yang beriman ketika melaksanakan kebaikan? Karena memang pada saat yang sama Allah memastikan setan-setan dalam keadaan terbelenggu, yang kemudian itu menandakan bahwa kita dalam melaksanakan kebaikan tentu akan dimudahkan. Tentu banyak yang melaksanakan kebaikan, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita melaksanakan kebaikan, kita akan terpaut, terikut. Yang mengaji banyak, yang bersedekah banyak, yang berzikir di masjid itu banyak. Maka kemudian ini adalah bagian yang kemudian dispesifik untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Kemudian terdapat Lailatul Qadar. Nah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan secara khusus kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita ini usianya tidak sama seperti Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu. Kita ini tidak panjang usianya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, memberikan tempat yang kemudian agar pahalanya bisa menyamai dengan nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Lailatul Qadar.
Maka kemudian inilah tempat yang tepat untuk memberikan kemuliaan kepada bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Melaksanakan kebaikan-kebaikan ini tentu banyak sekali amalan-amalan harian yang harus sama-sama kita laksanakan, harus terus kita biasakan. Kalau belum terbiasa, maka munculkanlah di bulan yang agung ini. Maka selesai bulan suci Ramadan ini berlalu, ada bekas yang masih kita maksimalkan untuk bekal di bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan waktu itu lagi. Maka kemudian pentingnya kita melaksanakan kebaikan-kebaikan ini agar kemudian kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dua hal yang kami ingin sampaikan sebelum penutup, bagaimana agar kemudian bisa termuliakannya bulan Ramadan oleh diri kita. Maka di hari yang kelima ini, kalau misalnya belum maksimal, kita membuat sebuah gambaran, membuat sebuah jadwal kebaikan, agar kemudian itu bisa terlaksana satu-satu, step by step, tangga 1, tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang bisa dapat kami sampaikan. Tentu ini menjadi penguat bagi kita bersama bahwa bulan yang agung ini diberikan kepada kita. Kita sudah berada di dalamnya. Maka kemudian sangat pas kiranya untuk kita maju, untuk kita memaksimalkan, untuk kita ambil semua bagian kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Tentu ini menjadi ajang yang sangat berharga bagi kita untuk bisa kita maksimalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.